Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinatun dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas E. Jadi, video ini dibuat untuk final project dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tahap pertumbuhan individu berdasarkan usia. Kalau kita perhatikan, setiap manusia itu berkembang secara bertahap, mulai dari bayi 0 sampai 2 tahun. Masa yang luar biasa karena dalam waktu yang singkat, mereka belajar hal-hal dasar seperti berjalan dan bicara. Lalu masuk balita 2 sampai 5 tahun. Di sini, mereka mulai banyak bicara dan ingin tahu segala hal, yang bertanda baik karena bahasa mereka sedang berkembang pesat. Kemudian, masa anak-anak 6 sampai 11 tahun. Ini masa sekolah dasar di mana mereka mulai belajar baca, tulis, hitung secara formal. Selanjutnya masa remaja 12 sampai 18 tahun ditandai dengan perubahan fisik pubertas dan pencarian identitas diri. Masa dewasa awal 18 sampai 40 tahun fokus pada pembentukan karir dan keluarga. Sedangkan dewasa madya 40 sampai 60 tahun merupakan puncak produktivitas dalam kehidupan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas perkembangan individu berdasarkan tahapan usia. Setiap tahap perkembangan memiliki tugas-tugas yang harus dicapai. Pada masa balita, anak harus belajar berjalan dengan baik, berbicara dengan jelas, dan mulai mengontrol diri. Masa anak-anak fokus pada penguasaan keterampilan akademik dasar, seperti membaca, menulis, berhitung, serta belajar bersosialisasi dengan teman sebaya. Remaja harus belajar menerima perubahan fisik yang terjadi dan mencapai kemandirian emosional dari orang tua. Sedangkan dewasa awal bertugas memilih pasangan hidup, memulai karir, dan mengambil tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dua jenis teori perkembangan menurut para ahli. Yang pertama ada dari teori Freud, psikodinamika. Teori ini menekankan bahwa pengalaman masa kanak-kanak sangat menentukan pembentukan kepribadian seseorang. Freud membagi perkembangan dalam 5 tahap. Yang pertama, oral di mana bayi fokus pada aktivitas mulut. Anal saat anak belajar kontrol toilet. Palik di mana anak mulai sadar gender. Laten di mana energi seksual tertidur. Dan genital saat remaja mencapai kematangan seksual. Freud juga menjelaskan struktur kepribadian terdiri dari ID yang merupakan naluri dasar, ego yang berhubungan dengan realitas, dan superego yang merupakan aspek moral. Selanjutnya ada teori Erikson, psikososial. Teori ini menekankan bahwa perkembangan terjadi sepanjang hidup melalui 8 tahap krisis. Setiap tahap memiliki konflik yang harus diselesaikan. Misalnya pada masa bayi terjadi krisis trust versus mistrust di mana bayi belajar mempercayai lingkungannya. Pada masa remaja terjadi krisis identity versus role confession di mana remaja mencari identitas dirinya. Berbeda dengan Freud yang fokus pada masa kanak-kanak, Erikson percaya bahwa perkembangan terus berlanjut hingga usia lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang multiple intelligence. Howard Gardner memperkenalkan teori multiple intelligence yang menyatakan bahwa kecerdasan manusia tidak tunggal melainkan terdiri dari 8 jenis. Ada kecerdasan linguistik untuk kemampuan bahasa, logis matematis untuk angka dan logika, spasial untuk memahami ruang, musikal untuk irama, kinestetik untuk gerakan tubuh, interpersonal untuk memahami orang lain.
intrapersonal untuk memahami diri sendiri, dan naturalis untuk memahami alam. Prinsip utamanya adalah setiap anak memiliki kombinasi kecerdasan yang unik. Semua jenis kecerdasan sama pentingnya dan dapat dikembangkan melalui stimulasi yang tepat. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus tentang Andi dan Lala. Yang pertama, kita akan menganalisis masalahnya. Dalam kasus ini, kita menemukan dua siswa dengan profil kecerdasan yang berbeda. Andi menunjukkan kecerdasan logis matematis yang tinggi, terlihat dari kemampuannya yang sangat baik dalam berhitung dan berpikir logis. Namun, dia mengalami kesulitan dalam kecerdasan linguistik, khususnya saat diminta menulis karangan. Sebaliknya, Lala memiliki kecerdasan linguistik yang tinggi, pandai bercerita dan menulis puisi, namun nilainya rendah dalam matematika, yang menunjukkan kecerdasan logis matematis yang kurang berkembang. Ini adalah contoh nyata dari teori multiple intelligence, bahwa setiap anak memiliki profil kecerdasan yang unik. Selanjutnya, pendekatan solusi. Berdasarkan teori multiple intelligence, pendekatan yang tepat adalah memanfaatkan kekuatan masing-masing siswa untuk mengatasi kelemahannya. Untuk Andi, kita bisa menggunakan pendekatan logis dalam pembelajaran bahasa, misalnya memberikan struktur yang jelas dalam menulis atau menggunakan diagram untuk merencanakan karangan. Untuk Lala, kita bisa mengintegrasikan cerita dan narasi dalam pembelajaran matematika, seperti membuat soal cerita yang menarik atau mengajak menulis puisi tentang konsep matematika. Dalam hal penilaian, guru harus menggunakan beragam metode yang mengakomodasi berbagai jenis kecerdasan, memberikan pilihan format tugas, dan menilai berdasarkan kemajuan masing-masing siswa, bukan dengan standar tunggal.